Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan tumbuhan, yaitu paku, lumut, dan berbiji. Yang pertama itu ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Jenis tumbuhan paku ini sering disebut juga dengan pakis. Tumbuhan ini dapat bertahan hidup meski hanya tersisa tunas saja. Tumbuhan paku subur di daerah tropis. Tumbuhan paku sering ditemui tumbuh secara liar di dinding atau selokan. Namun, ada pula tumbuhan paku yang dijadikan tanaman hias, bahkan jenis tertentu dapat dikonsumsi. Baiklah, selanjutnya itu ada ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit, lalu tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Lalu selanjutnya mengalami pergiliran keturunan. Tumbuhan paku yang sering kita lihat sehari-hari itu disebut sporofit. Lalu tidak menghasilkan bunga dan buah. Tumbuhan paku juga umumnya memiliki rizom, yaitu batang yang terdapat di dalam tanah. Baiklah, selanjutnya itu ada klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama ada paku sejati. Di antara jenis tumbuhan paku, jenis inilah yang paling banyak spesiesnya. Contohnya suplir, yaitu paku jenis tanaman hias yang mungkin bisa kita temui, dan paku sarang kuda. Dan selanjutnya itu ada paku purba. Tumbuhan paku ini keberadaannya sudah hampir punah. Tumbuhan paku ini sering disebut dengan paku telanjang karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus yang selanjutnya itu ada paku ekor kuda. Paku ini bisa berusia tahunan. Lalu selanjutnya itu paku kawat. Paku kawat hidupnya di daratan. Baiklah, yang selanjutnya itu ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan jenis tumbuhan yang tidak mempunyai organ sejati, yaitu akar, batang, dan daun. Mereka nggak mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Mereka menggunakan rizoid atau mirip akar yang digunakan untuk menempel pada tanah maupun media lainnya. Mengandung klorofil, lumut biasanya tumbuh di daerah lembab dengan tinggi 1-2 cm. Biasanya tumbuh pada suhu rendah 5-50 derajat. Apalagi pada musim hujan ia akan tumbuh subur. Yang selanjutnya itu klasifikasi tumbuhan lumut. Yang pertama itu ada lumut hati. Tinggal di tempat dengan kelembapan tinggi. Lalu yang selanjutnya itu ada lumut daun, yang paling banyak spesiesnya. Dan yang selanjutnya itu ada lumut tanduk, hidup di air dan di darat. Jika kamu memelihara ikan di akuarium, dapat meletakkan lumut ini di dalamnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung individu baru, biasanya biji dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Baiklah, selanjutnya itu ada ciri-ciri tumbuhan berbiji, yaitu sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Lalu merupakan tumbuhan makroskopis dengan ukuran yang bervariasi dan juga dapat berbentuk pohon, semak, perdu, dan liana. Lalu memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan berbiji. Yang pertama itu tumbuhan berbiji terbuka, yaitu tumbuhan yang bijinya tidak tertutup dan akan tampak dari luar. Sistem pembuahan yang dimilikinya tunggal. Lalu yang selanjutnya itu ada tumbuhan biji tertutup. Di sini tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah atau karpel termasuk golongan dengan sistem pembuahan ganda memiliki alat perkawinan berupa bunga. Contohnya itu seperti tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil itu yaitu yang memiliki satu lembaga biji. Jadi pada saat berkecambah, biji tersebut tidak mengalami pembelahan. Tumbuhan ini memiliki bentuk akar serabut dan batangnya tidak bercabang. Contohnya itu seperti jagung, padi, sawit, bunga anggrek, bawang merah, bawang putih, serta melon, dan masih banyak lagi.
Lalu ada juga yang dinamakan dengan tumbuhan dikotil, yaitu memiliki 2 lembaga biji, sehingga pada saat berkecambah akan mengalami pembelahan. Akarnya tunggang dan bercabang-cabang. Contohnya itu seperti tumbuhan singkong, kentang, cabai, dan tomat, dan masih banyak lagi. Baiklah, yang perlu dipersiapkan adalah 4 buah wadah plastik dengan 2 wadah yang sudah berisikan tanah dan 2 buah kapas serta beberapa biji-bijian. Baiklah, selanjutnya siapkan 2 wadah plastik tadi, lalu letakkan kapas ke dalam wadah plastik yang telah disediakan. Selanjutnya siram wadah plastik yang telah berisikan kapas tadi dengan air secukupnya. Baiklah, pada wadah plastik yang pertama yang berisikan kapas tadi kita isi dengan beberapa biji kacang hijau. Lalu selanjutnya untuk wadah plastik yang kedua kita akan isi dengan biji kacang tanah. Lalu pada wadah plastik yang ketiga yang telah berisikan tanah kita akan mengisi beberapa biji cabai. Setelahnya kita siram dengan air secukupnya. Dan yang terakhir pada wadah keempat yang telah berisikan tanah tadi kita akan menanam beberapa biji kangkung. Setelahnya kita siram dengan air secukupnya.